Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat Nandur, sekarang Mas Nandur akan membagikan pengalaman Mas Nandur bagaimana cara menanam seledri setelah dari penyemaian siap tanam. Caranya bagaimana? Nah, ini seperti ini Mas Nandur akan ulas ya kali ini ya. Nah, ini seperti ini udah berhasil tadi, udah ini ada 1 2 3 4. Ini yang udah dicabut tapi belum ditanam. Ini di sini ada 5. Nah, ini yang udah hari-hari lalu ya, sekitar 1 minggu atau 2 minggu ini sudah tertanam. Jadi beda ya sob ya, antara yang dari semaian, yang di semaian ini kan sama nih umurnya nih. Ini ya mas, sedikit aja gitu. Cuman kalau yang udah ditanam di media tanam itu memang perbedaannya jauh. Jadi bisa dilihat nih, sudah jauh lebih besar. Oke gitu ya. Ya prinsipnya kalau menanam seledri itu, ini di musim hujan ini, pastikan tanaman seledri terhindar dari guyuran hujan secara langsung. Namun tetap harus terkena sinar matahari. Jadi perlu dibuat atap plastik semacam ini. Nah ini ya Mas Nandur pakai ini. Sebenarnya yang paling bagus itu pakai plastik ultraviolet ya guys ya. Emang mahal ya, lebih mahal. Jadi kalau pas pakai plastik biasa seperti ini cuma harga sekitar 5.000 sampai 8.000 1 meter ya. Dan 1 meter itu bisa jadi ukuran 1x2 karena modelnya kayak sarung itu plastiknya. Jadi kalau dibuka, diiris gitu, jadi lebarnya jadi 2 meter. Nah panjangnya terserah mau beli yang berapa meter. Ini kemarin Mas Nandur beli total 15 meter ya. Total 15 meter itu bisa untuk gini nih, luas ininya berapa ya, sekitar 6x5. Nah ini nanti akan kita bahas tentang pemindahan tanaman seledri ini ya dari penyemaian. Ini yang masih disemai ini sebenarnya sudah telat ya, sudah terlalu tua, karena kan sebaiknya itu seledri itu dipindahkan dari media semai ke media tanam, baik itu di polybag seperti itu atau langsung di tanah. Cuman kalau Mas Nandur lebih seneng di polybag karena nanti kalau Mas Nandur itu penjualannya dijual hidup ya, 1 polybag itu. Oke, nanti akan kita ulas lah masalah penjualan di kesempatan yang akan datang. Sekarang saatnya kita mengulas bagaimana cara menanam seledri dari media semai sehingga siap untuk dijual. Oke, let's go. Jadi pertama-tama karena Mas Nandur menggunakan media polybag, kita siapkan polybag. Nah di sini kalau untuk dijual polybag ini, Mas Nandur pakai ukuran polybag 15x15. Nah pertama kita isi polybag dengan media tanam yang sudah kita siapkan. Ini media tanam ini persis sekali dengan media semai yang Mas Nandur sudah buat konten kemarin ya. Cuman bedanya ditambah takarannya untuk pupuk kandang atau pupuk kompos yang sudah terfermentasi ya. Catatannya itu ya, penting itu harus terfermentasi. Nah ditambah 1 takaran pupuk kandangnya. Nah setelah disiapkan segini, jangan penuh-penuh. Ini tidak perlu dipadatkan, padatnya cuma seperti ini, dipadatkan cuma diginin aja. Jangan dipadatkan pakai tangan gini, nanti terlalu padat sehingga tanaman tidak kurang subur. Nah ini kira-kira segini aja, jangan penuh-penuh ya. Di polybag ini masih ada sisa sekitar 5-6 sentian ya. Ini ya. Kemudian kita ambil seledri yang di semaian itu dengan hati-hati karena seledri ini akarnya ini bertautan gitu. Yuk kita lihat cara pemindahannya yuk. Jadi caranya ini kita melanjutkan yang tadi ya, ini kan udah, ini sebagian udah diambil tadi. Ini caranya kita jangan acak ya, sini kita pilih yang gede gini, sini nanti enggak, nanti ini hasilnya rusak. Jadi nanti tanamannya hasilnya rusak. Jadi kita harus
urutkan dari yang sudah kita ambil. Nah, seperti ini kita urutkan, ambil di sini. Itu kita masukkan tangannya seperti ini. Tangannya kita masukkan ke bawah gini ya. Nah, terus kita angkat perlahan-lahan. Jadi ini selain akarnya bertautan, itu daunnya itu pun bertautan juga. Jadi kalau nggak hati-hati, nanti daunnya bisa putus. Nah, seperti ini ya. Setelah seperti ini yang kecil seperti ini tidak perlu kita tanam karena ini tidak efektif ya kalau ditanam lama sekali ya. Nih seperti ini kecil banget, ini pertumbuhannya sangat lambat. Jadi kalau kita tanam pun nanti akan lama tumbuhnya. Jadi kita usahakan yang normal perkembangannya. Nah, setelah seperti ini kita pisahkan. Jadi satu polybag itu kita kasih 2 tanaman. Kita pisahkan tiap 2 tanaman. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini yang sudah terpisah, ini 2 ini. Ini sudah terpisah ya. Ini kita masukkan ke dalam polybag yang tadi sudah kita siapkan. Nah, seperti ini. Kita masukkan secara hati-hati, jangan sampai ada yang putus akarnya. Nah, kita tata sedemikian rupa agar daun-daunnya pun tidak ada yang tertimbun oleh media tanam. Nah, kita tata, kemudian kita taburi dengan media tanam yang lain di sini. Seperti ini, dan jangan sampai penuh ya, jangan sampai penuh juga karena nanti kalau disiram air bisa pada lari media tanamnya. Jadi jangan sampai. Nah, ini kan tadi mungkin ini tadi kurang hati-hati ya, jadinya ini patah nih daunnya nih. Nah, nih kalau udah patah gini udah ambil aja nih, kemudian dibuang. Ini jangan sampai pucuknya atau ujung daun yang masih kecil itu tertimbun ya, nanti mudah busuk. Nah, jadi seperti ini ujungnya ini harus kelihatan, ujungnya sini ini harus kelihatan ini. Nah, oke, selesai seperti ini. Tinggal nanti kita siram. Cuman nyiramnya itu kalau Mas Nandur biasanya kalau udah jadi berapa gitu, misalkan satu sore ini berhasil menanam 50 polybag, nah kita siram 50 polybag itu secara bersamaan. Oke, begitu ya sobat tani dimanapun Anda berada, sobat menanam, pecinta tanaman, bagi yang masih sekolah, yang udah kerja, yang memang spesialis bertani, ini bisa untuk inspirasi. Jadi daripada lahan nganggur di rumah, mungkin pekarangan atau ada di samping rumah ada 1 meter 2 meter, ini bisa kita manfaatkan untuk menanam seledri ini. Ini sangat mudah dan harganya lumayan. Jadi kalau kita beli bibit itu kan 10.000 satu pack, itu isinya bisa ribuan ya, bisa ribuan tanaman kayak gini. Nah, ini kalau kita tanam satu polybag 2 tanaman, dan misalkan saja yang hidup itu cuma 500 separuhnya aja, kemudian 500 itu kan satu polybag 2, berarti kan cuma 250 polybag. Nah, 250 polybag itu kalau dijual yang masih kecil itu, kalau di wilayah sini Mas Nandur biasa jual dengan harga 2.500. Jadi bisa dikalikan sendiri, kalau kali 100 saja 2.500 itu sudah berapa ya kan, udah 250.000. Nah, otomatis kalau 100 200 itu tinggal dikalikan aja sekitar 500.000. Nah, itu belum kalau yang hidup itu lebih dari itu, atau belum lagi kalau nanti dipelihara lagi sampai 3 bulan. Nah, kalau udah 3 bulan itu harganya bisa mencapai 5.000 satu polybag. Ini ya sob ya, jadi yang udah 3 bulan tuh segini ukurannya. Nah, ini udah siap panen, sudah bisa dibuat masak. Nah, ini kalau dijual itu sudah satu polybag 5.000. Jadi bisa kalikan aja, misalkan 100 aja kali 5.000 berapa, ayo 500.000 kan. Nah, itu 100. Kalau misalnya kita nanam 200 berapa, 1 juta, itu baru 200 ya, 200 polybag. Nah, ini bisa untuk sobat tani, sobat pecinta tanaman dimanapun Anda berada. Tidak perlu susah-susah, tidak perlu kita ngoyo cari tanaman yang mahal apa ya. Wah, yang mahal itu
misalkan aglonema, wah misalkan keladi hias, wah itu mahal banget tuh satu polybag 100.000. Wah, itu. Kita modalnya besar juga, cuma kalau seperti ini modalnya 10.000, jadi bibitnya tuh 10.000 itu sudah dapat ribuan bibit, ribuan biji. Kemudian pupuk organik itu berapa? Kalau ya kebetulan ya Mas Nandor ini kan punya kambing sendiri, jadi bisa gratis. Tanah juga alhamdulillah adalah bisa dicari sendiri, jadi gratis. Kemudian paling beli sekam ya, sekam padi itu kan satu karung besar itu cuma 5.000, jadi modalnya sedikit sekali. Modalnya itu masya Allah ya, kecil sekali, cuman kita bisa untung besar. Itu kan kita baru ngomong 100-200 ya, cuman kalau kita tekuni dan kita punya 1.000 polybag, 2.000 polybag ya bisa dihitung sendirilah gitu. Ya lumayan lah, bisa buat tambah beli cabai, beli garam istri ya. Nah, seperti itu mungkin teman-teman semua sobat pecinta tanaman yang kerja di kantor, yang kerja jadi guru, jadi sopir, jadi apa, ada waktu sedikit luangkan saja untuk menanam. Insya Allah bisa menambah penghasilan Anda. Oke, begitu saja dari Mas Nando, cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jika dirasa bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe, kemudian tekan tanda like, nah kemudian komen yang baik-baik atau komen kritik membangun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ingatkan kembali, hakikat hidup adalah bukan sebanyak apa kita menerima, tapi seberapa banyak kita memberi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.